Waalaikumsalam. 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 Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini setelah 3 hari teman-teman Alhamdulillah. asinkronus ya? Kita ketemu kembali. Sehat? Sehat, alhamdulillah. 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 Kurang. Semi-semi pingsan, Bu. Gimana? Sudah makan siang ya hari ini? Wadah. Sudah ya? Sudah. Ada yang puasa, Bu. Jadi tugasnya dikit-dikit aja, Bu. Ada yang puasa ini? Puasa tidak boleh dijadikan alasan tadi. Masya Allah. Luar biasa Mas Ibnu dedikasinya ya. Oke. Ini masa percobaan nih ya Latsar CPNS teman-teman. Jadi harus siap ditempa gitu ya Mas Ibnu ya. Ini teman-teman Gen Z semua kan ya? Tidak boleh strawberry generation ya, generasi yang rapuh, fragile gitu, harus kuat, tangguh, tidak mudah menyerah ya. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan agenda 2, nilai-nilai dasar ASN berakhlak ya. Sebelumnya, nah, supaya lebih semangat teman-teman, kita teriakkan booster kita kemarin masih ingat nggak? Lupa, hari pertama. Mbak Dila masih ingat? Nggak ingat. Nggak ingat. Ada yang masih ingat? Apa boosternya? Lupa, Bu. Sedikit pun nggak ada yang nyantol ini. Mas Meha. Nah ini, kayaknya yang rajin ini Mas Meha ini ya. Lupa juga, Bu. Mas Isa. Pagi. Luar biasa. Luar Terus biasa. afirmasinya. Afirmasi positifnya apa? ASN Kabupaten Kediri berintegritas. Ya. Kita coba teriakkan booster kita hari ini ya. Jadi walaupun pembelajaran kita di waktu siang hari nih ya teman-teman, jam-jam ngantuk gitu katanya ya. Kalau kita dulu menerima pelajaran saat kuliah itu jam-jam rawan gitu, setelah makan siang gitu. Ya, walaupun pembelajaran kita di siang, tapi saya ingin semangatnya teman-teman masih fresh ya, sama seperti pada saat pagi hari ini. Oke? Saya ingin dengar suaranya pagi-pagi luar biasa ASN Kabupaten Kediri berintegritas. Semangat pagi! Pagi-pagi luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kabupaten Ya, Kediri berintegritas. Berintegritas. Sambil mengepalkan tangan nih Mas Rizky nih, ya. Mm-mm. Sekali lagi yang kompak teman-teman, kelompok 2 ini. Semangat pagi! Pagi. Luar biasa. Luar biasa. ASN Kabupaten Kediri. Integritas. Berintegritas. Nah, itu afirmasinya ya. Apa sih integritas, teman-teman? Nah, ini masih nyambung akhirnya pada core values berakhlak, nilai akuntabel. Apa integritas? Jujur, Bu. Nilai-nilai kejujuran. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Konsisten. Betul. Konsistensi ya yang dikedepankan. Antara apa nih yang kita ucapkan dengan segala tindakan kita itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten. Nah, seseorang itu kan tidak dilihat dari posisi jabatannya ya, teman-teman, powernya. Tapi setelah dia tidak menjabat, yang diingat tuh apa sih?
integritasnya, kejujurannya dia, dedikasinya dia, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Jabatan. Heeh. Karena jabatan ini sebagai amanah ya teman-teman, yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Tentang nilai-nilai moralitas, kejujuran tadi ya, yang sesuai dengan prinsip integritas di situ. Oke, untuk sesi pertama, saya akan mengajak teman-teman ya, sebelum kita diskusi presentasi dan feedback hari ini, tentu saya akan memberikan sedikit refleksi pembelajaran ya, mengajak teman-teman merimain kembali materi yang sudah dipelajari saat pertemuan agenda 2 maupun pada saat teman-teman belajar mandiri melalui self-learning MOOC gitu. Lewat apa? Nanti saya akan chat personal ya ke masing-masing teman-teman bersepuluh ini dengan mengirim satu nilai berakhlak. Ya, di situ poinnya saya akan mengirim satu nilai berakhlak direct personal, direct message secara personal ke teman-teman. Dan silahkan yang mendapat direct message personal dari saya, pikirkan tentang satu kode etik atau satu panduan perilaku. Boleh juga keywords atau kata kunci dari nilai yang saya kirim. Ya, pikirkan satu kode etik atau satu panduan perilaku maupun keywords, kata kunci bebas dari nilai yang saya kirim. Dan kemudian tunjuk teman lainnya, ya, tunjuk teman lainnya untuk menjawab kira-kira core values apa sih yang dimaksud di situ. Oke, teman-teman bisa lihat ya untuk panduan perilakunya ini di dokumen apa? Masih ingat nggak? Sambil merimain kita. Di dokumen pada surat edaran. Pan RB Oke. Nomor 20 2000 tahun 2021. korek. Ya, jadi nanti seperti itu rules-nya masing-masing berikan satu clue ya, Mas Ibnu dan kawan-kawan. Satu clue tadi boleh kode etik atau panduan perilaku, boleh kata kuncinya gitu. Sehingga nanti yang lain silakan menebak dengan benar. Core values apa sih yang dimaksud? Jangan sampai mengulang clue yang sama loh ya. Karena kan kita cuma ada 7 nilai dan teman-teman di sini bersepuluh. Jangan sampai mengulang clue yang sama. Oke, saya mulai. Ya, siapa yang mendapat direct message pertama dari saya? Hmm. Dicek DM-nya. Sudah dicek? Siapa yang dapat direct message? Nggak ada yang ngaku nih. Nggak dapet saya.
Sudah, siapa? Udah dapet. Kenapa? Mas Aziz ya ini ya? Oh, ya enggak Bu. Saya tadi reload, saya nggak tahu apa message-nya Hah? kehapus apa enggak. Saya tadi reload Zoom-nya, jadi saya Heeh. nggak tahu apakah tadi ke message apa enggaknya, Coba kehapus apa dicek. enggaknya. Dicek. Nggak ada sih. Belum masuk? Saya Bu, ternyata kalau gitu baru masuk ini. Oke. Menunjuk siapa, Mas Aziz? Saya menunjuk Mas Rizky. Baik, boleh. Silahkan. Oke, menyesuaikan diri terhadap perubahan. Itu adaptif ya, Mas, kalau nggak salah ya. Karena kan perubahan kan berkaitan dengan adaptif. Gimana Mas Aziz? Ya, betul Bu. Nilai yang saya kirim apa ke kamu? Iya. Jadi tidak tepat ya? Karena tidak sesuai dengan yang saya instruksikan di situ. Oke? Ya. Oh siap Bu, saya baru paham. Terima kasih, maaf. Saya tadi milih sendiri. Ya, lalu apa gunanya saya direct message itu tujuannya apa, Aziz? Gitu kan? Lupa Bu tadi. Ah, Saya ah. mikirnya langsung, oh suruh milih kayak gitu. Ya, wes. Lanjut ya, saya ke Rizky. Langsung tunjuk ya, Bu. Yes, Ke Mbak, Mas Meha aja. Sebentar, Mas Bin aja. Mas Meha. Siap, Mas. Siap, siap. Saya cari dulu untuk panduan perilakunya. Boleh panduan perilaku, boleh kata kunci, silakan. Kata kunci Opsional, saja. kata kunci. Oke. Kata kuncinya kinerja terbaik. Yes, that's right. Apa Meha? Akuntabel. Tetot. Ted. Tetot. Tetot. Jadi manual ya belnya ya. Oke. Kompeten. Nah, Yang keling, betul betul. adalah kompeten. Nah, ini sudah dua orang nih ya yang tidak fokus ini. Iya, Bu. Kurang fokus, Mas Oke, Yan. kurang fokus ini. Belum minum isotonik ini. Ya, saya lanjut ke Meha dulu. Saya menunjuk Mbak Pida, Seribu Mbak Sepeda. Ida. Oke, sudah dapat nilainya ya, Meha. Iya, sudah. Mm-mm. Kata kuncinya peduli. Are you sure, Meha? Eh, iya, Bu. Oke. Portfolionya harmonis. Gimana, Meha? Betul? Tepat, Bu. Nilainya dari saya sudah dibaca?
Iya, Salah maaf maneh Bu. koyo Maaf Bu. Bu. Saya Ah, nggih, baru paham kalau lihat chat dulu. ini juga termasuk followersnya Aziz ya berarti. Iya Bu. Heeh, Kurang Iya, Bu. fokus saya. kurang fokus. Iya. Iya. Diulang apa gimana Bu? Ya nanti kita simpan ya buat punishment nanti ya. Oh, siap. Mm. Siap, Bu. Ini berarti saya ke Mbak Ida ya, saya laptop ini ya. Mm. Sudah dapat Mbak Ida? Iya, sudah dapat. Oke. Untuk panduan perilakunya, Tunjuk ke siapa dulu? oh iya, saya tunjuk Mbak Mazda. Mbak Mazda. Cluenya gampang sekali sih, bekerja sama. Mm-mm. Kerjasama. Mm-mm. Kolaboratif. Iya, betul. Gampang. Oke. Nika Mazda ya berarti. Ya. Silakan. Cluenya, saya tunjuk Tunjuk. Mas Ihsa. Mas Is. Siap. Oke, cluenya suka menolong orang lain. Harmonis. Betul. Tuh, Oke. akhirnya. Sip. Lanjut. Silahkan Mas Ihsa. Saya mau menunjuk Mbak Jila. Cluenya Mem- silakan disebut. Ya. Cluenya memahami kebutuhan masyarakat. Ya, gampang itu. Apa Mbak Dila? Ayo langsung dijawab. Realisasi pelayanan, Bu. Iya, betul sekali. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Next. Ini saya ke Mbak Dila. Sambil diingat-ingat cluenya. Eh, Ke siapa ini Mbak Dila? Mas Ibnu, Mas Ibnu. bertindak proaktif. Oke, bertindak proaktif. Merupakan nilai dari satu, dua. Ya tidak perlu sambil ngepek ya, langsung. Kompeten, Set. kompeten. Apakah betul Mbak Dila? Etot. Tetot katanya. Gitu. Oh, ada tuh, ada tuh, ada tuh. Tetot. Iya. Yang betul adalah adaptif ya, proaktif ini. Adaptif, adaptif. Iya Mas, sudah. Lanjut. Oke. Yang belum Saya menunjuk Mbak Isma. Kata kuncinya peduli. Ibnu ini double ini udah salah jawab, salah ngasih clue. Salah Nah, ngasih dulu ya, maaf. Sudah tadi Iya. peduli. Oh, iya, Dua iya, Saya iya. sudah combo ini salahnya ini ya. Ini cluenya, maaf, maaf. Cluenya keberhasilan.
Akuntabel. Kompeten. Letnan. Tetot. Iya. Apa Mas Ibnu? Kompeten. Yang betul kompeten. Oke. Nah, ini masih belum merasuk ternyata ya. Belum terinternalisasi nih nilai berakhlaknya. Setelah kita merefleksi sedikit. Oke, lanjut ke Mbak Nurul. Sudah dapat ya? Sudah, Bu. Mm-mm. Yang belum jawab siapa? Septi. Clue-nya menjaga nama baik. Perlunya menjaga nama baik, Mbak Septi. Apa tuh? Nggak perlu sambil baca, langsung. Oh, ingat nih nilainya apa. Akuntabel. Tetot. Apa yang betul nih, audiens? Loyal. 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 Nah, oke, terakhir ya. Mbak Septi terakhir. Ya, ini gampang Mbak Septi. Saya kasih yang gampang. Siapa, Bu? Mas Aziz ya? Ya, Aziz Sama ya. saya. Inovatif. Inovatif. Apa ya? Apa Mas Aziz nilainya? Kompeten. Tetot. Nah, ini combo juga. Adaptif. Ya, Adaptif. tapi ada beberapa orang nih yang terjerembab ini. Yang terjerembab berapa? Ada Saya. Mas Aziz, Mas Meha, Mas Ibnu, siapa lagi? Sudah. Ada mbak-mbak tadi juga. Mbak-mbak yang mana Mas Meha? Mbak-mbak ada Mbak Ida atau Mbak Masda? Saya Bukan menjawab saya. tadi, Bu. Saya juga menjawab. Yang mana tadi Mas Meha? Mbaknya. Yang salah double apa yang Tadi salah, Bu. salah? Mbak Septi atau Mbak siapa Iya, tadi? Mbak. Mbak tadi, Mbak Septi atau Mbak? Mbak Septi tadi. Sama yang salah membuat clue tadi? Saya salah jawab, Bu. Salah jawab. Yang salah buat clue-nya? Nggak ada, betul semua. Berarti hanya Mbak Septi ya, Mas Meha. Oke, 4 orang nih ya. Ya, saya mau tes aja integritasnya nih. Saya tadi salah jawab, Bu. Tapi Salah enggak jawab. salah clue. Iya, Ya. gitu dong. Jadi introspeksi, oke. Nah, silahkan ada berapa? 5. 5, Bu. 5 orang hari ini. Saya ingin teman-teman yang berlima ini, 50%-nya ini ya. Waduh, waduh. Tolong ceritakan storytelling ya. Yang berlima ini storytelling. Menceritakan pengalaman apa saja yang sudah dikerjakan selama hari Jumat dan hari ini terkait dengan penerapan internalisasi core values berakhlak di situ. Kan teman-teman masih mengerjakan tugas penunjang ya? Tidak 100% dibebas tugaskan, betul? Betul. Iya. Mulai dari Mas Aziz dulu nih yang pertama. Tadi. Silakan storytelling, Mas.
teman-temannya pengen mendengar ini. Jadi ini yang terlibat di pekerjaannya. Ya, yes. Saya Jumat Mm-mm, di MPP mm-mm, melakukan pelayanan. Ada beberapa tamu, mungkin lebih ke konsultasi pertanyaan merek sama mm-mm, halal. Itu aja sih, Bu. Nggak ada yang mm-mm, lain. mm-mm. Jadi kamu memberikan pelayanan apa di situ? Nilainya juga apa yang diterapkan? Oh, Ada nilainya garis besarnya? Iya, berorientasi pelayanan. dengan kamu memahami cekatan solutif dapat diandalkan apa tuh lewat kode etik. Oh, alah. Lebih ke Mm-mm. ramah Perbaikan? cekatan sih. Kalau perbaikan Oke, tidak ada. Memang tidak ada dapat keluhan juga. diandalkan. Mm-mm, Tidak ada keluhan. Kita yang mm-mm. memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan dan kebetulan Oh, pelayanan sudah ada, jadi tinggal mm-mm. kita melakukannya secara cepat dan tepat. Oke. Itu aja sih. Mm-mm. Semua responnya positif dari masyarakat. Selama ini kan masih beberapa minggu mungkin, jadi Mm-mm. alhamdulillah masih positif terus. Masih positif ya. Dalam kasus komplain handling belum ditemukan masalah ya, komplain handling. Belum ada, mungkin Mm-mm. Mas lebih ke internal kita aja yang ternyata salah. Ini bukan di dinas kita, jadi kita oper ke Hmm. dinas lain, lebih ke situ aja. Nah, oke. Jadi bukan termasuk job description-nya dari dinasnya Mas Ya, Aziz ya. wewenangnya beda. Oke. Itu hari Jumat melayani Hari Jumat, untuk merek dan satu masyarakat lagi apa tadi? Halal, halal. sertifikat Ya, halal ya. Heeh. betul. Hari Jumat, hari Senin hari ini. Hari Senin ini saya di MPP lagi, cuman Mm-mm. Lebih banyak di kebetulan MPP porsinya ya, porsi ya tugasmu. Di karena Snaker ya kemarin. perdagangan, Bu, Oh, perdagangan, oke. dan perindustrian. Mm-mm. Ya, karena sebenarnya bertiga yang bertugas, cuman Mm-mm. karena ya kadang ada sibuk, teman saya ikut Zoom juga, Mm-mm. jadi gantian siapa yang kosong. Kebetulan Jumat kan nggak ada, jadi saya yang ke sana, teman saya Zoom. Ini hari ini pagi tadi saya Off. di MPP, Mm-mm. terus setelah itu ke sini, ke kantor Nggak ada lagi. pelayanan pas hari ini tadi. Hari ini ada, cuman lebih ke Mm-mm. tanya-tanya aja sih. Mm-mm. Nggak ada yang spesifik ngapain gitu, nggak ada. Oke, jadi Nggak lebih ada tindakan. menangani pertanyaan dan juga Mm-mm. saran mungkin ya dari masyarakat. Iya, betul. Mm-mm. Apa mereka pertanyaan yang paling sering dilontarkan ke Dinas Iya, Perindustrian dan Perdagangan? sebenarnya ini pertanyaan yang hari ini kejadian sih, lebih ke Mm-mm. ada 2 orang yang tanya tentang BBM, perizinan BBM ngambil ke Mm-mm. SPBU, ternyata itu kan udah beda dinas, itu harus di dinas yang lain, bisa arahkan ke yang lain. Terus sama izin IMB itu, Mm-mm. oh iya, saya arahkan lagi ke tempat yang lain. Dinas Sama, Perizinan, ya IMB Mm-mm. lebih perizinan sama DPM PTSP. ya DPM dan Mm-mm. PU, Perkim. Kalau di sini ada Perkim, saya nggak tahu di Surabaya ada nggak. Terus satu lagi apa ya tadi? Satu lagi, tanya si INAS, Sistem Informasi Mm-mm. Industri Nasional. Hmm. Sudah punya akun, ya sudah. Ini buktinya gini aja, Pak. Ya gini aja, Pak. Oh ya udah, selesai. Udah gitu aja, Pak. Jadi nggak ada pelayanan yang cukup dilayani, cuma pertanyaan langsung saja. Nah, oke. Itu kamu sendiri atau berkolaborasi dengan tim? Kalau KMPP-nya sendiri, cuman ketika saya ada jadwal ya Layanan? mungkin Mm-mm. ada yang menggantikan. Kalau di MPP-nya sendiri. Oh, hanya sendiri. Untuk memberikan penjelasan ke masyarakat itu tidak ada tim yang berkolaborasi ya? Ada, cuman di Heeh. MPP-nya 1 orang. Nanti kalau ada yang saya bingungkan baru mungkin saya tanya ke Oh gitu. via call gitu. Oke, oke. Ya, sudah itu Itu saja. Lanjut. sudah, Bu. Mm-mm. Hanya berorientasi pelayanan Ya, nilainya. ya betul.
Next, storytelling yang kedua. Saya berarti Bu ini. Oke, silakan. Iya. Untuk kegiatan saya hari Mm-mm. Jumat itu lebih ke koordinasi, Bu. Dan surat menyurat kan saya di kepegawaian. Mm-mm. Iya, itu hari Jumat koordinasi masalah kita kan dinas apa di Kabupaten Kediri ini kan mau mendirikan daycare. Jadi koordinasi daycare sama antar OPD untuk pemenuhan sarplasnya itu. Mm-mm. Hari Jumat berarti itu Hari juga bisa Jumat. dimasukkan ke video penerapan ya kemarin. Oh iya, Iya, iya. Sama di rapat koordinasi itu. sama banyak apa? Kerjakan tugas itulah. Kerjakan tugas sama tek-tek dia Mm-mm. itu aja. Oke, Itu berarti rapat iya, untuk mengkoordinasikan tugas. terkait program baru, Iya, kemudian arsiparis digital iya. gitu ya, Lebih surat ke masuk dan surat keluar ya. iya, lebih ke Mm. kolaboratif sih Bu kalau nilainya. Nilainya Berarti iya, kolaboratif. Oke, karena berarti apa yang koordinasi mengerjakan, dengan nah, dinas lain juga, OPD lain. mm-mm. Termasuk yang arsiparisnya juga Mas Meha mengerjakan secara tim atau individu. Untuk surat menyurat Mm-mm. eh sementara ya ada timnya Bu dari tim kepegawaian itu. Ada tim ya. Iya, ada timnya. Jadi sudah ada pembagian proporsi tugas dan perannya masing-masing tuh. Ya, Mm-mm. Sabun. Tidak ada kesenjangan gap terkait beban kinerja ya di situ. Nggak ada. Oke, Jadi, rata semua. Baik, iya, itu hari Jumat. Ada nilai kolaboratif dan kolaboratif. akuntabel tentunya ya. Iya. Mm-mm. Lanjut di hari Senin. Hari Senin ini tadi penyiapan berkas Bu terkait mau ada sosialisasi. Saya kan di Hmm. Dinas Pengendalian Penduduk dan apa Pemberdayaan Ya. Perempuan dan Perlindungan Anak itu mau ada sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Mm-mm. Pernikahan dini. Iya, penyiapan ya Ya. penyiapan berkas-berkas kelengkapan aja. Mm-mm. Nilai apa di situ yang muncul? Nilai kolaboratif juga masuk karena di situ Mm-mm. ada tim sama berarti Berorientasi pelayanan ya. ya berorientasi pelayanan juga. Ya, sudah cukup Mas Meha. Ada lagi mungkin kerjaannya Cukup banyak ini kayaknya ya. Mm-mm. lumayan. Iya, Lumayan, oke. iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, lanjut. Ya, saya Bu. Mm-mm. Untuk di hari Jumat itu Produktif juga ada ini. kegiatan, ya, eh, diawali dengan jalan sehat. Mm-mm. Jalan sehat bersama di hari Jumat itu nilainya Mm-mm. ya harmonis kalau menurut saya. Ternyata, ASN Bugar ini programnya. ya, Kemarin teman-teman terus sempat merayakan ulang tahun Pemprov Jawa Timur dan hari Kabupaten ini tadi Bu, Upacara hari upacara. ini. hari ini. Ya, itu juga termasuk ini nilai Rangkaian, rangkaian ulang tahun perangkaiannya. ya. Kan minggu kan. Iya, enggak Bu. Lalu hari Jumat itu ada rapat juga terkait pelatihan, rapat evaluasi program lah, koordinasi dan evaluasi. Itu juga mengandung nilai nilai kolaboratif, ya nilai kolaboratif. Mm-mm. Rapat untuk Kemudian program juga apa yang akan di launching? ini pelatihan selanjutnya itu Hmm. berdasarkan data yang ada, apa namanya, peminatan dan sebagainya begitu. Gimana? Pelatihan jenisnya gitu loh. Jenis Pelatihan. pelatihan yang akan diadakan ini itu berdasarkan data peminatan peserta itu yang paling banyak di misalkan semua dan lain sebagainya begitu. Oke, dibuat perankingan mana nih yang paling tinggi prioritasnya? Iya, semua itu tadi. Ya? Make up artis, pelatihan
makeup artist. Halo, Putus-putus ini. pelatihan Oh, makeup mua. artist. Iya, mua. Iya. Mua, makeup artist. Itu yang paling Ini banyak peminat ya saat ini. Oke. peminatnya banyak. Betul. Ya. Kemudian hari Senin ini juga ya mengurusi terkait Mm-mm. berkas-berkas Berkas-berkas kelengkapan kelengkapan. Oke. administrasi pelatihan gitu. Ya, itu masuknya dinilai nilai kompeten. Iya, Oke. Kemudian tadi gitu. target untuk Ini pelatihannya ya, ini terbuka untuk siapa saja Mas Ibnu? terbuka untuk warga Kabupaten Kediri Khusus maksimal umur. Kabupaten Kediri ya. Misalkan saya mau ikut nggak boleh ya. Iya, Jadi khusus mohon untuk maaf belum bisa. masyarakat Iya, Kabupaten gitu. Kediri ya. Heeh. Sasarannya warga Kabupaten Kediri. Iya, Mungkin bisa diperluas mungkin nanti sekian. jangkauannya ke Terima depannya. kasih atas kesempatannya. Gitu. Iya. Oke. Yang keempat. Saya Bu, Mbak Isma. Ya. saya ya saya hari Jumat ada kegiatan senam tapi saya tidak ikut. Terus Waduh, kena ada potongan ya? Kena potongan itu. Nggak ikut senam itu. ya pakai hitam putih mengerjakan tugas sama take video. Mhm. Selain itu buat EcoPot buat keperluan Ya. pencairan Pot terus sama ngantar pencairan ke Bank Jatim. hari Jumat. Masuk Mm-mm. ya core value kompeten sama kooperatif. Ya, dengan siapa saja yang terlibat di dalamnya, Mbak? Kooperatif sama Bank Jatim sama rekan kerja juga. Internalnya rekan kerja yang sama posisi Ya, jabatan dengan Isma atau bendahara? bendahara BPP. Iya, bendahara kan BPP. biasa. Nah, Iya. udah, itu hari Jumat. Ya, terus hari Senin Hmm. hari ini saya upacara hari jadi Provinsi Jawa Timur Mm-mm. di kantor tempat. Lalu saya buat Berarti input PPP. teman-teman kompak upacaranya baru hari ini ya? Semua? Iya, Bu. Heeh, Ya, betul. baru hari ini. Tidak ada yang seperti saya. Kemarin saya Minggu. Jadi sesuai dengan tanggal 12 Oktober hari jadinya, jam 7 saya upacara sudah. Jadi hari Minggu kalian free loh ya. Oke. Itu Senin ada Mengerjakan upacara. tugas individu Bu hari Minggu. Hari Minggu mengerjakan fokus ya Mas Ibnu. Totalitas ini ya demi Latsar CPNS. Biar lulus semua ini. Biar C-nya hilang semua ya di asinkronus. Karena tidak hanya proses aktualisasinya saja, tapi di tahap distance learning ini teman-teman juga harus mampu memberikan komitmen, kinerja, dan disiplinnya. Oke, itu tadi Mbak Isma upacara saja berarti hari ini ditutupnya. Baru dilanjut Sama sinkronus dengan saya. buat TPP, tanda petik Pencairan. bayaran. Ya, Mm-mm. cairan. Masuk core value upacaranya loyal. Mm-mm. Loyal. Ya, Bu ya. By the way, teman-teman Sama sudah dapat tunjangan semua ya ini? Sudah. Berapa persen? 80%. 80%. Oke, lumayan. Untung udah, Bu. tidak merasakan refocusing waktu COVID ya. Refocusing di COVID, dipangkasnya drastis itu. Jadi teman-teman patut bersyukur nih dalam kondisi yang lebih stabil saat ini ya. Oke, next terakhir Saya tuh, saya hari Mbak Jumat Septi. dan pagi mengerjakan tugas.
lalu siangnya saya membantu bendahara pengeluaran, Mm-mm. membuat rekap pencairan sama mengecat berkas Mm-mm. perizinan. Masuk nilai cost value kompeten dan kolaboratif menurunkan kerja. Tadi pagi saya upacara, Mm-mm. selanjutnya saya membuat e-book report, Mm-mm. terus membuat tanda bukti pembayaran. Sama dengan Mbak Isma ya kurang lebih ya. Ya, Mm-mm. Apakah kalian satu dinas? Tidak kan? satu Beda. dinas, satu Satu dinas. ruangan. Satu Ya, ruang. satu sekretariat. Oke, oke. Kok ya pas dilalah bareng ya untuk storytellingnya hari ini. Sama-sama kompak nggak fokus. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ya. Jadi apa sih kaitannya ya materi agenda 2 dengan nilai-nilai profesi yang kita anut nih sesuai dengan jabatan teman-teman semua ya. Sebelumnya saya ingin bertanya. Nah, pada proses teman belum diangkat menjadi ASN di sini, apakah sudah pernah punya pengalaman bekerja di swasta atau di multinasional? Pengalaman bekerjanya? Sudah, Bu. Sudah. Ini Mas Aziz pernah bekerja di mana sebelumnya? Di perusahaan swasta, Bu. Perusahaan swasta. Oke, fokusnya di Di apa? Di software consultant. software consultant. Ya, Oke. Nah, masih ingat nggak kira-kira di perusahaan sebelumnya tuh nilai-nilai apa saja sih yang dibangun? Budaya apa sih yang melekat di situ yang tidak boleh dilanggar? sangat ingat, Bu. Sangat ingat. Ya, sangat ingat. Ya, apa? Oh, apa aja tau? Nilai-nilai Lebih ke apa yang kompeten. dibangun tadi kan pertanyaan saya. Ya, kompeten. Nilai kompeten. Heeh. Kompeten dan kolaboratif. Iya, kompeten dan juga Kolaboratif sih, dua kolaboratif. itu. Heeh. Kompetennya di sini apa budayanya yang biasa dilakukan di software tadi? Meningkatkan kompetensi diri sih, karena kan Mm-mm. teknologi sangat cepat, jadi kita adaptif, new touch-nya harus sangat cepat juga. Apakah di perusahaan sebelumnya sudah memfasilitasi mengakomodir terkait pemenuhan untuk peningkatan kapasitas? Peningkatan kapasitas seperti Mm-mm. apa maksudnya, Bu? Tadi kan kompeten. Saya Iya. sambungin nih. Saya sambungin. Oh, Ya kan kamu harus adaptif tuh tadi jawaban seperti itu. Betul? iya betul. Maka apakah dari perusahaan sebelumnya ini sudah mampu mengakomodir untuk pemenuhanmu, peningkatan kapasitasmu? Oh, Mm-mm. ya kalau dari perusahaan profit nggak ada sih, Bu. Kita lebih ke Mencari tahu sendiri. mencari sendiri. Oke. Artinya itu nilai yang dibangun secara individual ya. Ya betul. Nah, nilai yang dibangun secara individual. Kemudian budaya apa yang sudah sering dikerjakan? Berarti kan kompeten ini kan tanggung jawab masing-masing ya untuk terus Ya meningkatkan betul. kapasitas. Nah, terkait perkembangan teknologi yang semakin cepat tadi. Ternyata setelah saya telusuri belum ada support dukungan gitu ya terkait Ya, mengakomodir di dalam pemenuhan peningkatan kapasitas. Nah, maka untuk budaya kolaboratif artinya ya yang ditonjolkan di situ. Sharing knowledge-nya kah? betul. Sharing knowledge Sharing antar. experience-nya kah? Ha-ha. Ya betul. Setiap berapa bulan sekali itu ada kegiatan sharing Kalau pengalaman, sharing knowledge. formalnya sebulan sekali. Tapi kalau non formal kan ya kita pasti diskusi di setiap ada Mm-mm, mm-mm. new project Kesulitan. atau atau Mm-mm. problem. Itu aja Oh, sih. berarti ada nilai adaptif ya di situ juga ya. Ya, Mm-mm. Budaya yang berlaku. Masih ingat nggak moto organisasinya apa Mas Aziz?
Biasanya pakai bahasa Inggris Seingat ini. saya itu nggak ada motonya, Bu. Mm-mm. Nggak ada motonya perusahaan saya, Bu. Tidak ada nilai dasarnya ya. Apa mungkin saya juga Misalkan nggak kalau tahu, yang penting kalau digaji di aja kita gitu. kan berakhlak gitu ya. Ya, Itu moto organisasinya apa misalnya? saya nggak inget. Atau memang nggak ada gitu ya Mas Aziz ya? Iya, atau memang nggak ada. Karena perusahaan kecil. Memang nggak ada ya, tidak tersedia. Ha-ha. Oke, jadi itu tadi ya terkait budaya nilai yang dibangun di organisasi sebelumnya. Nah, apakah ini masih relevan dengan yang kamu kerjakan? Oh, background pendidikannya apa, Aziz? S1, Bu. S1 apa? Fisika. Ya, oke. Apakah ini masih relevan dengan background pendidikanmu saat ini? Masih relevan, Bu. Mm-mm. Cuma beberapa aja yang kurang relevan. Mm-mm. Kamu saat ini ditempatkan di bagian Bagian pengawas pengawas industri. industri. Ilmu fisikanya kepake juga di situ? Relevan? Belum ya? Belum ada, belum sangat. Oke, apakah ini sudah sesuai dengan passionmu, Aziz? Tidak. Tidak, Bu. Why? Ya, Mm-mm. why? Ya karena nggak sesuai passion aja. Lalu? Ya karena nggak sesuai aja, Bu. There is no explanation in that. Nggak sesuai passion, Maka adaptif aja sih, Bu. ikut alur aja, ikut arus seperti itu. Ya bukan ikut, ya kita menyesuaikan saja. Menyesuaikan artinya belum ada relevansi ini dengan background jabatan ya. Ya, Ha-ha. belum ada sama sekali, baik dari Belum experience ada. maupun education. Mm-mm. Lalu apa nih terobosanmu ke depannya untuk memperbaiki kinerjamu supaya lebih passionate di situ, lebih semangat, termotivasi? Saya, karena saya backgroundnya software developer, ya lebih ke Mm-mm. build, ya bikin sesuatu yang mempermudah saya, tapi lewat teknologi dari yang Mm-mm. mungkin di sini lebih ke apa namanya, berulang-ulang gitu dan cukup manual. Jadi saya coba bikin yang lebih mudah gitu. Contohnya kayak absen. Nah, itu absen mungkin biar nggak saya ngeklik, saya otomatis saja gitu. Itu bukan ngecip gitu, adaptasi kita. Aplikasi berarti. Ya lebih ke aplikasi atau sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang lain. Artinya selama ini absennya masih manual gitu ya Mas Aziz? Enggak, Bu, udah otomatis kok, Bu. Oh, sudah otomatis. Jadi, ya. Gimana sih ini maksudnya? Jadi apa langkah perbaikannya? Ya. Kalau sudah otomatis berarti kan nggak perlu diperbaiki ya? Iya, betul. Ya, terus tadi statementnya gimana? Mempertanggungjawabkan. Dilupakan saja. Loh, ini harus bisa dipertanggungjawabkan loh akuntabilitasmu ya. Tadi kamu mengatakan ini masih perlu diperbaiki di situ. Oh, bukan, Bu. Saya konfirmasi lagi. Maksudnya mempermudah saya, bukan mempermudah orang lain. Jadi masih nyoba gimana cara absen itu lebih fleksibel gitu aja. Lebih fleksibel maksudnya work from anywhere gitu. Ya gitu. Ya nggak gitu juga, Bu. Maksudnya bukan work from anywhere, tapi ya ya work from anywhere. Fleksibelnya gimana? Fleksibelnya? Fleksibelnya ya biar, karena kan di tag location ya, jadi saya ingin itu sedikit bisa di lokasi kantor saja. Di lokasi kantor? Berarti nggak fleksibel di lokasi kantor saja. Ini apa sih? Makanya, Bu, dilupakan saja, Bu. Loh. Terlalu teknikal nanti, nggak usah. Gimana? Terlalu teknikal nanti, Bu. Ya nggak apa-apa kan sambil sharing. Siapa tahu ini nanti jadi inovasi gagasan barumu. Enggak, Bu.
untuk perbaikan kinerja. Inovasi Ya, saya, karena kamu tadi tidak sesuai passion kan bilangnya. ya inovasi saya yang ini bikin Mm-mm. notifikasi Bu Cina kalau ada merek yang mau Mm-mm. expired sama halal kebetulan udah nggak ada expired tapi ada Mm-mm. PIRT yang mau expired Mm-mm. nanti ada Mm-mm. notifikasi via WA buat kita. Jadi kita Ganti lagi mengingatkan berarti ke ini notifikasi merek ya ini. ganti Nanti lagi. absen sekarang Karena merek. kalau tadi terlalu Mm-mm. gelap Sensitif. sensitif. Mm-mm. Jadi yang ini yang Kamu sensitif. sungkan mau nyampaikan, sungkan. Kalau saya sih nggak sungkan sih, Heeh. Lalu takut ketahuan aja Bu. takut ketahuan katanya. Padahal dengan saya saja loh, nggak apa-apa, Mas. Iya. Oke. Direkam, Nah, Bu. ada lagi yang pernah punya pengalaman. Gimana, Mbak Adila? Direkam ini, Bu. Hah? Bunyinya direkam, Bu. Iya, direkam kan? Ada yang punya pengalaman lagi, Mbak Abdillah? Mungkin. Mas Meha punya Bu. Mas Meha. Kamehameha. Gimana, Bu? Mm-mm. Dulu pernah kerja di mana nih, Mas Meha? Oh, saya sebelum di CPNS ini Heeh. di swasta, Bu. Di swasta iya, Iya. di mana? Ada 2 kali kerja di swasta. Yang pertama di otomotif, bidang otomotif. Bidang otomotif. Iya. Yang satunya di bidang manufaktur. Manufaktur. Perusahaan manufaktur ya. Mm-mm. Masih ingat mungkin moto organisasinya apa di situ? Saya yang Kalau pedoman pertama kita itu kan berakhlak nih. Kalau di ya otomotif ada apa? Mm-mm. ada motonya itu saya kan di Sun Motor itu dealer Mm-mm. Mitsubishi. Mm-mm. Itu motonya melayani dengan hati. Oh iya, Iya, berorientasi pelayanan. berorientasi Mm-mm. pelayanan. Melayani dengan hati. Seperti di Melayani rumah dengan sakit hati. ya, Mas Iya, Meha. Mm-mm. karena terkait pelayanan itu sangat sangat mempengaruhi Mm-mm. gimana jalannya suatu perusahaan, Bu. Apalagi perusahaan yang terkait dengan penjualan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Soalnya bisa orang itu bisa sangat mudah untuk melakukan penilaian negatif gitu. Mm-mm. Ya, Jadi betul. moto melayani dengan hati itu sangat-sangat ditekankan. Mm-mm. Karena lebih mudah memviralkan berita negatif dibanding sebaliknya ya, Mas Meha ya. Iya, malah Mm-mm. kalau pelayanan kita jelek pun sangat mudah. Contohnya di review lewat eh, apa Google Maps itu loh, Bu. Ya, Iya, itu. jadi jangan tunggu sampai beritanya viral dulu ya, tapi bagaimana kita mampu Ya, untuk terus mengevaluasi ya, iya. perbaikan tiada henti. Nah, itu pada pelayanan. Betul tuh. Iya. Kemudian yang di sebelumnya, Eh, di yang selanjutnya itu saya di accountingnya, background saya kan akuntansi, di accountingnya mm-mm. itu perusahaan manufaktur obat-obatan hewan itu. Oh, kamu backgroundnya apa? Jabatan Akuntansi, akuntansi iya, dulu. akuntansi. Oke, pendidikan akuntansi dan sekarang nyambung ya, Iya, masih ya relevan ya. Heeh. masih relevan lah, masih Ya, relevan. Iya. termasuk ke dalam AIA juga ya. AIA, IAI, Iya, iya dulu Ikatan Akuntansi Indonesia. dulu. Oh, sekarang tidak tidak Sekarang aktif. tidak. Ya. Dulu pas masih kuliah sama pas masih kerja di kampus. Mm-mm. Oke. Mengajar dulu Iya. mungkin ya. Pernah. Iya pernah ikut Pernah ya. ASDOS itu dulu. Ya, jadi betapa pentingnya dari nilai-nilai yang dibangun dia teman-teman baik itu di swasta maupun pemerintah semua harus punya landasan nilai ya, pedoman ini sebagai wujud identitas, jati diri organisasi kita yang menentukan apakah reputasi citra buruk kita di mata masyarakat itu positif atau negatif persepsinya gitu ya. Yang disampaikan Almeha karena semudah itu masyarakat saat ini sangat kritis di dalam menyebarkan berita negatif. Nah, tentu ini perlu ada perbaikan.
terkait citra birokrasi pemerintah saat ini yang masih banyak harus dibenahi oleh teman-teman semua di sini membawa DNA transformasi perubahan tentunya. Nah, kaitannya nanti agenda 2 nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan poin aktualisasi kita di agenda 4 apa sih? Kemarin Rizky sempat nanya ke saya, perlu nggak Ibu? Saya harus mencicil dari sekarang gitu. Karena terkait laporan aktualisasi ini kan adalah poin penilaian paling besar gitu ya dibanding yang lain. Tanpa mengenyampingkan tugas-tugas yang lain. Jadi, apa kaitannya nilai-nilai dasar berakhlak yang sudah teman-teman pelajari, baik itu secara individual maupun dengan saya saat ini selama tatap muka, dengan pembelajaran aktualisasi nanti, gitu. Bahwa, ya, ini sebagai gambaran ya, insight ke teman-teman semua. Bahwa teman-teman nanti akan punya wadah untuk berinovasi, yang kita namakan aktualisasi. Dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, gitu ya, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Kemudian untuk memperbaiki tadi indeks kepuasan masyarakat di situ, testimoni negatif yang mungkin masih sering menjadi problematika kita di dalam proses pelayanan, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik ya yang kita layani. Dan kemajuan teknologi yang semakin pesat tentunya, ini menuntut sistem kerja kita yang perlu adaptif ya teman-teman. Sistem kerja yang menuntut adaptif, agilitas yang tinggi di situ. Mari kita membahas tentang 5A agility. Ya, masih ingat ya? Ya kalau dicatat masih ingat pasti. Bentuk mengelaborasi itu ya. Jadi dengan sistem kerja yang berubah, teknologi yang semakin canggih, termasuk kebijakan yang dinamis ya saat ini ya. Berbagai kebijakan, keputusan, regulasi. Nah, maka teman-teman semua ya, untuk bisa menyusun terobosan, breakthrough, inovasinya nanti, ini sebagai bentuk perbaikan citra, kualitas proses pelayanan secara profesional. Maka nantinya